menuangkan secangkir kopi panas di kepalanya. Orang-orang di sekitarnya kaget. Wanita cantik ini tidak berani berkata apa-apa. Dia mengeringkan rambutnya dan mengganti pakaiannya. Duduk diam di kantor. Rekan-rekan menunjuk ke belakang. Label dia wanita yang jahat. Akhirnya pulang kerja. Mingyung baru saja keluar dari gedung kantor. Pria berjas itu menariknya. Pria berjas, mengapa kamu tidak menjawab telepon? Sepertinya mereka merupakan pasangan. Tapi mereka tidak sesederhana itu. Benar saja, Mingyung berpikir bahwa dia penipu. Bersikeras putus. Dia pergi dengan cepat. Telepon itu berbunyi. Dia mengeluarkan telepon untuk melihat. Mingyung kaget. Jika dia ingin putus, dia akan mati. Pria berjas, apakah kamu mau menjadi Sun Yin dari Korea Selatan? Saat ini, Audi putih perlahan berhenti. Pria berjas itu memberi isyarat untuk masuk ke Mingyung. Tapi saat di jalan, pria berjas itu disalip oleh seseorang. Tiba-tiba dia marah-marah. Pria berjas, bajingan, selamat tinggal BMW-ku. Pria berjas itu mulai berbicara tentang cinta setelah marah-marah. Aku akan pergi infus. Aku merindukanmu sepanjang malam. Tapi dia acuh tak acuh melihat wanita cantik. Dia tiba-tiba memalingkan wajahnya dan mulai memukulinya. Pria berjas, percaya atau tidak, aku lembut kepadamu. Mingyung yang tidak ingin mati. Mingyung yang tidak ingin mati. Tapi pria berjas itu terus melakukannya. Ketika mobil itu datang ke gang, dia menganggap Mingyung sebagai anjing. Tinju demi tinju, memukulinya seperti babi. Cintanya rusak. Mengingat ribuan sumpah yang pria berjas itu pernah berikan, Mingyung menertawakan dirinya sendiri. Juga didiagnosis oleh psikolog sebagai gangguan stres traumatik. Masuk akal bahwa kondisinya cukup buruk. Dia tidak berharap bahwa akan ada seorang pria yang bertemu dengannya. Ternyata menjadi dewa pembusukan. Dia ketinggalan halte dengan naik bus saat hujan. Dia akhirnya menemukan payung itu, tapi rusak. Datanglah ke Huazi, basah kuyup. Kemudian saat dia berjalan, tersandung kakinya sendiri. Dia meminta Mingyung untuk menendang sandalnya. Tapi tidak diduga, tendangan itu benar-benar keterlaluan. Memasuki gedung, payungnya rusak lagi. Jarinya pun tergores. Pria itu lalu melihat Mingyung. Dipukul oleh Mingyung. Dia merasa sangat tidak kompeten. Hampir memukul sampai tangannya hampir patah. Pergi ke toko serba ada untuk makan malam. Tapi di dalamnya tidak ada bumbunya. Dia meminta Suyon untuk mengganti mie itu. Wioh, bagaimana bisa mie itu tidak memiliki bumbu? Suyon yang ketakutan matanya semakin membesar. Memperingatkan Wioh bahwa dia akan menelepon polisi jika dia tidak pergi. Mengambil mie itu kembali. Wioh minum dengan mengeluh. Mungkin makan terlalu cepat. Berjalan belum sampai rumah. Dia merasa perutnya sakit. Sudah hampir keluar. Wioh berjalan dengan aneh. Dia hanya ingin pergi ke toilet saat ini. Bibi itu menariknya dan menanyakan apakah dia sudah makan. Makan apa? Wioh mendorong bibi itu untuk ke toilet. Tidak memiliki waktu untuk menjawab sama sekali. Dia tidak menyangka saat membuka pintu. Ayahnya ada di dalam toilet itu. Paman, tunggu. Tapi dia benar-benar sudah tidak kuat. Tapi paman juga hampir meledak. Terus mendorong dan memarahi anak tidak berbakti ini. Tiba-tiba Wioh merasa. Bubur putih itu meluap. Dia juga hampir meluap. Bibi itu menggosok celananya. Sambil mengeluh paman tidak peduli dengan putranya. Memandang Wioh seperti gelandangan. Sebenarnya dia merupakan anggota polisi kriminal. Dijuluki anjing gila. Beberapa bulan yang lalu dia menangkap 2 penjahat. Pergi ke klub untuk menangkap gangster terkenal. Lalu dia masuk ke KTV. Setengah dari kartu itu hilang. Hanya menemukan setengah dari kertas itu. Saat dia mengejarnya, orang ini ditikam. Polisi di daerah ini pun datang untuk menyapu geng-geng itu. Dia kira mereka memprovokasi. Mengambil Wioh untuk diinterogasi. Interogasi ini membuat Wioh gila. Pemimpin tim memerintahkan Wioh untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Pulanglah ke rumah untuk menemui psikiater. Pemimpin, kembalilah bersama ibumu. Tapi itu hanya kebetulan. Wioh gampang marah.
Dia bertemu oleh Mingyung yang tidak percaya oleh siapapun. Keduanya tinggal bersamaan di lantai dan apartemen yang sama. Wioh menarik celananya. Mingyung yang sedang berjalan melihat anak anjing yang tersesat. Jelek tapi lucu. Dia mengejar anjing itu sampai garasi bawah tanah. Dia merasa pembunuh ada di belakangnya. Ini benar-benar jalan yang sempit. Mingyung berpikir bahwa Wioh bukan pria baik. Wioh berpikir bahwa Mingyung masih berada dalam halusinasi. Dua orang gila saling menunjuk dan berteriak satu sama lain. Pada akhirnya Mingyung lebih pintar. Dia melompat-lompat di mobil Wioh, mulai menari. Dibutuhkan setidaknya 200 untuk memperbaiki catnya. Wioh ingin sekali membunuh gadis itu saat ini. Keduanya pergi ke kantor polisi. Kesalahpahaman akhirnya diselesaikan. Tapi Mingyung tetap bersikeras dan menolak mengganti kerugian Wioh. Mingyung, aku hanya bermain-main. Wioh ditahan oleh pemimpin timnya. Bukankah kamu terlihat lebih kaya? Wioh, bisakah kamu lebih baik daripada Sun Yining? Kalian bisa menebak. Mingyung mengalami sebuah krisis. Tamparan demi tamparan. Wioh, aku menggunakan kameraku untuk memotretmu, haha. Dia membuang ponsel Wioh. Ada begitu banyak orang mesum di Korea. Suyeon tidak masuk pada shift malam itu. Dalam perjalanan pulang dia melihat pemandangan yang membuat mata pedas. Saat ini terjadi, ketiga wanita ini datang dari komite properti komunitas. Semuanya gila. Jika tidak cepat-cepat menangkap orang mesum itu, pasti akan mempengaruhi harga perumahan. Mengenali bahwa Wioh adalah seorang polisi, mereka mengorganisir tim semalaman untuk mengantar Suyeon pulang. Kebetulan sekali, semua orang yang berada di tikungan itu bertemu dengan seorang laki-laki yang suka memakai pakaian wanita. Dia memperlakukannya seperti orang cabul. Wioh tidak mau menilai orang dari penampilan mereka. Menghadapi kekacauan ini, dia pulang dan bertemu Mingyung lagi. Wanita ini menangis dan menuduh. Katanya anjing yang dia ambil menghilang. Pasti itu adalah ulah Wioh untuk balas dendam, anjingnya pasti diambil. Anjing itu sangat lucu, bagaimana bisa dia mengambil anjing itu? Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Wioh membawa Mingyung untuk memeriksa CCTV. Memperhatikan gambar lebih dekat. Anak itu sedang bermain dengan anjing itu di taman. Mingyung, kalian tahu ini adalah anjingku. Apakah kalian pencuri anjing? Setelah mencari anjing, Mingyung mau tidak mau percaya dengan Wioh. Dia mengusulkan untuk belajar bela diri. 1 pukulan untuk membunuh. Wioh tidak setuju. Siapa yang bisa menahannya? Tapi permintaan Mingyung. Setelah mendemonstrasikannya, dia jatuh. Bangun keesokan harinya, Wioh memutuskan untuk menjauh dari dia. Untuk melanjutkan kasus penyelidikan kasusnya. Melalui berita, dia mengetahui bahwa perempuan lebih cenderung suka mendekati pria seperti idol. Jadi dia memakai make up dan meminta bantuan kakak laki-lakinya itu. Nama saudara laki-lakinya adalah Mao Mao. Dengan senang hati membantu Wioh memakai make up. Kurang dari setengah jam, Wioh menghilang dari dunia, dan menjadi seorang gadis yang cantik. Wioh berjalan dengan hak tinggi ke lokasi. Pria berotot itu pemalu, dan Wioh juga sangat pemalu. Mereka berdua akan memeriksa barang. Setengah jalan. Berhenti pura-pura, menunjukkan saja identitasmu. Tiba-tiba, orang itu sebenarnya adalah agen rahasia dari kepolisian. Sangat disayangkan bahwa rekan-rekannya juga ada di dalam. Penindasan. Menyarankan Wioh untuk pulang, mandi, dan tidur. Wioh sedikit frustrasi. Tertekan dan kembali ke dalam rumah tanpa menghapus riasnya. Itu karena saat dia berjalan di jalan sempit, Mingyung sedang berjalan ke arahnya. Melihat kaki panjang ini, berteriak dan jatuh dari tanah. Drama konyol ini berjudul Made for Each Other. Hubungan antara keduanya berlanjut di episode berikutnya. Film ini sangat bagus. Kita akan berjumpa lagi. Wioh, tidak ada baterai. Kamu akan menyia-nyiakan riasanku.